Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Rizbilhaq Mustopa dengan NIM 211012010. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran, yaitu dengan media proyeksi gerak. Salah satu contohnya dengan menggunakan slide PowerPoint untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada penerima informasi atau siswa, yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. 5 komponen dalam media pembelajaran. Yang pertama, sebagai perantara pesan atau materi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Yang ketiga, sebagai alat bantu untuk menstimulus motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, alat bantu yang efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang utuh dan bermakna. Dan yang kelima, alat untuk memperoleh dan meningkatkan skill. Hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, verbalisme. Siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Yang kedua, salah tafsir. Istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. Yang ketiga, perhatian tidak berpusat, yaitu dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa, dan yang keempat, tidak terjadinya pemahaman, kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran, yaitu sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa, sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dapat juga dilihat dari segi perkembangan media itu sendiri, yaitu yang pertama, pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar, lalu dengan masuknya audio-visual instruction, media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada peserta didik. Selanjutnya, munculnya teori komunikasi, media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan atau informasi belajar. Yang keempat, adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran. Media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Akhirnya, media bukan saja sekedar berfungsi sebagai peraga bagi guru, tetapi pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Menurut Suwarna, mengemukakan manfaat media pembelajaran secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Keenam, proses pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dan yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Kedudukan media pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting sebab media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran antara materi, guru, strategi, dan media dan peserta didik menjadi rangkaian mutual yang saling mempengaruhi sesuai kedudukan masing-masing. Guru berkedudukan sebagai penyalur pesan dan peserta didik berkedudukan sebagai penerima pesan, sedangkan media berkedudukan sebagai perantara dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan sebagai perantara dari pemberi informasi kepada penerima informasi, bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna, dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, serta kolaborasi antara materi pelajaran, strategi peserta didik dan guru merupakan syarat penting dalam penerapan media pembelajaran.
Baik, terima kasih. Itulah contoh media pembelajaran dengan menggunakan media proyeksi gerak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.